Satu Indonesia Channel. Nah, kita sedang berada di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney. Nah, pagi ini kita udah janjian sama Pak Konjen langsung untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Konjen mengenai visa ex-WNI yang bisa disediakan oleh pemerintah kita Indonesia. Juga ada tentang kitab dan kitas. Oke? Nah, kita sambil menunggu Pak Konjen datang dan untuk waktunya juga semuanya. Nah, ini kita langsung masuk sini. Hai. Pagi Pak Bagus. Apa kabar Pak? Lagi recording nih? Iya. Sekalian aja Pak. Oke, pagi semuanya. Pak Tony ya. Apa kabar Pak Tony? Baik Pak. Beliau Ya. Migrasi nanti akan juga mendampingi wawancara dengan Pak Konjen. Oh, siap. Makasih banyak. Nah, selamat bergabung Pak Tony. Ya. Oke. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Republik Indonesia, maka mulai tanggal 2 April tahun 2020 orang asing tidak diperkenankan untuk transit maupun masuk ke wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan bagi orang asing untuk masuk. Yang pertama adalah bagi para pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS dan juga izin tinggal tetap. Yang kedua, bagi pemegang visa maupun izin tinggal diplomatik dan dinas. Kemudian juga bagi petugas bantuan medis dan bantuan pangan yang bekerja pada proyek-proyek kemanusiaan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, bagi para kru alat angkut udara, laut, dan darat. Dan yang terakhir tentunya adalah para tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek-proyek strategis nasional. KJRI Sydney juga melakukan pelayanan di dalam rangka proses untuk mendapatkan visa izin tinggal terbatas yang diberikan kepada warga negara ex-WNI maupun warga negara asing. Untuk selanjutnya, Pak Tony akan menerangkan teknisnya. Implementasi di perwakilan, ya, khususnya di KJRI sini, yaitu bahwa KJRI Sydney hanya menyediakan visa yang sudah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Artinya hanya WNA yang sudah mendapatkan pengecualian, yaitu berupa surat persetujuan penerbitan visa yang biasa kita sebut TLX, yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi dengan rekomendasi dari kementerian terkait atau instansi terkait. Sebagai contoh, bagi TKA yang bekerja di proyek nasional, maka harus mempunyai surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Imigrasi dan diterbitkan surat persetujuan visanya. Kemudian selain itu, bagi orang-orang, ada juga kebijakan bagi orang-orang asing yang sudah berada di Indonesia. Bagi orang-orang asing yang sudah berada di Indonesia dan tidak dapat keluar dari Indonesia atau terjebak, mereka diberikan izin tinggal darurat. Dan bagi yang membutuhkan visa baru, mereka tidak perlu lagi untuk mengambil visanya di luar Indonesia seperti biasa. Mereka dapat langsung mengambil visanya di kantor imigrasi sekaligus mendapatkan izin tinggal yang baru. Nah, untuk ex-WNI ini ada keistimewaan atau privilege yang berbeda dengan ITAS lainnya. Yang pertama adalah bahwa sponsornya pada saat akan mengajukan visa itu bisa siapa saja, tidak harus perusahaan
atau tidak harus suami atau istri. Jadi bisa keluarga, teman atau siapapun yang mau menjadi sponsor ataupun penjamin selama orang asing ini atau ex-WNI ini tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa pemegang izin tinggal terbatas ex-WNI atau repatriasi itu tidak perlu menunggu jangka waktu tertentu untuk dialih atau dikonversikan ke izin tinggal tetap. Nah, untuk izin tinggal terbatas kan 1 sampai 2 tahun, kalau izin tinggal tetap bisa langsung 5 tahun. Nah, untuk ITAS ex-WNI ini setelah dapat ITAS, dia langsung besoknya pun ya bisa langsung mengajukan izin tinggal tetap. Sedangkan kalau ITAS yang biasa itu harus menunggu, seperti kalau karena perkawinan dia harus menunggu 2 tahun dulu, 2 tahun perkawinan dia baru bisa dapat mengajukan izin tinggal tetap. Tetapi kalau ex-WNI dia bisa langsung mengajukan izin tinggal tetap setelah dia mendapatkan izin tinggal terbatasnya. Mungkin itu yang menjadi keistimewaan bagi pemegang izin tinggal terbatas ex-WNI. Informasi selanjutnya bisa teman-teman dan ibu bapak sekalian dapatkan melalui web KJRI Sydney, sosial media KJRI Sydney yang ada di tulisan di bawah ini.